Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, salam kebajikan, Namo Buddhaya, Safe. Pada kesempatan kali ini, saya akan coba sharing tentang sistem dinamik. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan coba sharing hasil penelitian yang sudah dipublikasikan, yaitu tentang analisis tingkat kemacetan di kota Yogyakarta dengan menggunakan sistem dinamik. Nah, ini model yang sudah dibuat, yang sudah dikembangkan dengan menggunakan sistem dinamik. Nah, jadi bagaimana kita mengetahui tingkat kemacetan di kota Yogyakarta dan tentunya untuk kota-kota besar yang saat ini sering sekali terjadi kemacetan. Nah, ini mudah-mudahan memberikan pengetahuan untuk kita semuanya. Yang pertama, dari konseptual modelnya atau sistem thinkingnya. Nah, inilah konseptual model atau sistem thinking model tingkat kemacetan di kota Yogyakarta. Nah, jadi di sini mulai dari kendaraan-kendaraan, ada sepeda motor, mobil penumpang, bis, mobil barang, dan mobil khusus. Nah, akan tetapi ada perbedaan di kendaraan sepeda motor, mobil penumpang, dan bus. Nah, ini artinya ada yang tadinya menggunakan bis, kemudian berpindah ke sepeda motor, kemudian ada yang dari sepeda motor berpindah juga ke mobil penumpang dan dari mobil penumpang ke bis. Nah, sehingga dari sini kita akan memperoleh jumlah kendaraannya dan tentunya dengan panjang jalan yang ada di kota Yogyakarta kita akan mengetahui kapasitas kendaraannya berapa, kemudian dengan perbandingan antara jumlah kendaraan dan kapasitas kendaraan, sehingga kita akan memperoleh tingkat kemacetannya. Nah, sehingga dari tingkat kemacetan inilah yang akan kita skenariokan, yaitu pengurangan sepeda motor dan juga pengurangan mobil penumpang. Kenapa yang diambil cuma dua? Karena yang paling banyak jumlahnya yaitu mobil penumpang dan sepeda motor. Sehingga inilah yang akan kita skenariokan, mengurangi sepeda motor dan mobil penumpang. Nah, dari kausaluk diagram ini, maka kita tuangkan juga setelah sistem thinkingnya dibangun, maka secara formulasi untuk memasukkan rumus-rumus dan sebagainya, kita bangun stock flow diagramnya. Nah, inilah stock flow diagramnya. Nah, sesuai dengan kausaluk diagram yang sudah kita bangun, nah tadi di sini ada mobil penumpang yang berubah atau berpindah ke bis, dari bis berpindah ke sepeda motor, dari sepeda motor berubah ke atau berpindah ke mobil penumpang. Nah, inilah stock flow diagramnya. Nah, kemudian ada kendaraan khusus dan juga mobil barang. Sehingga di sini kita bisa menghitung total kendaraannya. Berapa banyak sih kendaraannya? Nah, kemudian setelah menghitung total kendaraan, kita juga menghitung panjang jalan yang ada di kota Yogyakarta. Tentunya jalan yang baik dan bisa dilewati oleh kendaraan. Nah, ini panjang jalannya, kemudian dari panjang jalan ini kita bisa mengetahui kapasitas kendaraannya. Nah, sehingga tingkat kemacetannya bisa kita hitung. Nah, kemudian di sini ada faktor pembatas untuk feedbacknya. Nah, ini faktor pembatas ini untuk feedback. Nah, ini ke pengurangan mobil dan juga pengurangan sepeda motor. Nah, inilah salah satu ciri khas dari sistem dinamik, yaitu ada feedbacknya.
Nah, kemudian setelah stock flow diagramnya kita bangun, nah maka selanjutnya kita validasi. Nah, ini validasinya menggunakan AME dan AV. Nah, membandingkan antara data real dengan data hasil pemodelan. Nah, ini jadi ini sudah divalidasi. Nah, kemudian setelah valid, maka kita bisa menskenariokan. Nah, bagaimana caranya? Nah, tentunya ini adalah model yang sesuai dengan data realnya atau bisnis sesualnya. Nah, ini diperkirakan sebelum tahun 2030. Nah, ini di kota Yogyakarta akan macet, ya. Nah, sehingga untuk mengurangi kemacetan, kita juga perlu mengantisipasinya. Nah, tentunya kalau kita ingin membuat skenario atau merumuskan kebijakan, nah ini salah satunya yang bisa gunakan melalui skenario model ini. Nah, kita coba skenariokan, misalkan kita running step dulu. Nah, ini sampai 2022. Nah, karena ini sudah tingkat kemacetannya sudah 0,8. Nah, ini mendekati 1. Nah, artinya kalau nilainya 1 ini sudah macet sekali begitu. Nah, kemudian tahun 2022 kita coba misalkan ingin mengurangi mobil. Nah, sebanyak 40% atau 30% juga boleh. Kita coba 30% dulu. Nah, nanti untuk kebijakan pengurangan mobil sebanyak 30% ini melalui apa? Nah, salah satu contohnya melalui penerapan ganjil genap. Nah, ini satu kebijakan saja, misalkan penerapan ganjil genap. Nah, ini kita coba 30% dulu. Kemudian untuk sepeda motor, nah sama kebijakannya, yaitu dengan penerapan ganjil genap. Nah, ini misalkan kita coba 25% dulu. Nah, kenapa 25%? Artinya lebih kecil daripada mobil. Nah, karena motor biasanya bisa ke sana kemari, mencari jalan alternatif, dan lain-lain. Nah, sehingga kita nilainya coba lebih kecil daripada pengurangan mobil. Nah, kita lihat bagaimana hasilnya. Nah, ini akan kita lihat hasilnya dari hasil simulasi. Ternyata ini cukup signifikan untuk pengurangan tingkat kemacetannya. Jadi yang tadinya tahun 2000 sebelum 2030 ini sudah macet total, dengan skenario kebijakan pengurangan mobil dan sepeda motor, ternyata tahun 2050 juga masih belum mencapai tingkat kemacetan yang optimal, yang maksimal, ya, di angka 1. Ini masih kurang dari 1 atau nilainya 0,98. Nah, sehingga inilah kebijakannya yang bisa kita lakukan, dan tentunya ini juga bisa kita berdasarkan data skenario yang kita rancang atau juga berdasarkan targetan. Jadi kalau misalkan targetnya tahun 2050 ini 0,9, maka skenarionya tentunya harus lebih besar dari ini. Nah, sehingga nanti skenario kebijakan ini bisa berdasarkan skenario yang akan kita bangun atau bisa berdasarkan targetan-targetan. Nah, sehingga tentunya kalau misalkan targetnya 0,9, nah maka kita bisa perbesar nilai skenario kebijakan pengurangan mobil dan motornya.
Nah, supaya nanti di akhirnya mencapai 0,9. Dan pada tahun berapa kita bisa memulai kebijakan ini diberlakukan? Nah, tentunya dengan simulasi ini akan membantu sehingga bisa merumuskan kebijakan-kebijakan yang efektif dan juga efisien sesuai dengan hasil simulasi dari model yang kita bangun. Nah, ini sebagai contoh dan ini juga sudah dipublikasikan di Journal of System Dynamic. Nah, sehingga bagi Bapak dan Ibu, rekan-rekan yang ingin lebih apa ya, yang ingin mengetahui lebih lanjut, nah nanti bisa mendownload jurnalnya di Journal of System Dynamic. Nah, itu yang bisa saya share, semoga bermanfaat dan bisa memberikan pengetahuan bagi para peneliti dan juga masyarakat. Terima kasih, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.